سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au bi makna ma amila adamiyun min amali yaumal nahar. Ma amila adamiyun min amali yaumal nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati iman, hadirin sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, yang karena nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa hadir di tempatnya yang mulia ini melaksanakan salah satu ketaatan kita terhadapnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Kemudian insya Allah diteruskan dengan thalabul ilmi, ya, kewajiban berikutnya yaitu thalabul ilmi. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Baik, Bapak rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf menggantikan Ustaz Muhammad Anik LC karena sesuatu hal beliau tidak bisa hadir di tempat ini. Kemudian tadi panitia DKM Al-Furqan menghubungi saya, ya jam ya mau maghrib lah, pas maghrib saya mau mandi maghrib dihubungi untuk bisa, mudah-mudahan bisa menggantikan Ustadz Anik. Maka kemudian saya mencoba untuk hadir menggantikan beliau dengan harapan mudah-mudahan kegiatan taklim rutin pekanan kita, yaitu taklim rutin Kamis malam ini bisa terus berlanjut walaupun kadang-kadang ada hal-hal seperti ini, ustadznya nggak hadir karena ada sesuatu hal gitu. Nah, kita memiliki dan siap untuk menjadi badal gitu. Alhamdulillah kemarin sebelumnya ada Ustadz Saifuddin, ada Ustadz Abbas, ada Ustadz Nurhadi yang insya Allah siap gitu ya. Dan kemudian beliau hari ini sedang tidak ada di tempat, maka sekarang saya yang menggantikan, saya yang menjadi korban untuk menggantikan Ustadz Anik ya. Mudah-mudahan dengan tema yang saya sampaikan mudah-mudahan masih bisa mengisi kekosongan inilah ya. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah dan adik-adik semua, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di tanggal berapa? 16 ya, 16 atau 17? Ya, 16 atau 17 Zulhijjah, betul ya? Pekan kemarin pas ya, malam Jumat ya, Kamis kita salat Idul Adha ya, tanggal 10. Berarti pekan ini tanggal 16 atau 17 Zulhijjah ya. Bulan yang termasuk 4
bulan haram, ya. Zulhijjah itu 1 dari 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Ya. Maka kemudian ketika bulan itu menjadi bulan haram pasti ada yang istimewa. Ya, pasti ada yang istimewa di bulan tersebut. Nah, bahasan tentang keistimewaan bulan Zulhijjah berkaitan dengan bulan ini, maka sudah banyak para asatidz, para baik, para syekh, para kiai yang menyampaikannya, gitu ya. Nah, malam ini saya berkesempatan, mudah-mudahan bisa berkenan para jamaah semua. Saya akan mengangkat tema itu lagi. Bisa jadi para asatidz yang pernah juga duduk di meja ini, di bangku ini, sudah menyampaikan hal ini. Tetapi ikhwati iman, bapak-bapak semua, agama kita adalah agama yang selalu merefresh keingatan-ingatan kita tentang pelajaran-pelajaran apa saja yang pernah disampaikan. Yang pertama, bila kita belum pernah mendapatkan materi itu, dia bisa menambah wawasan kita. Yang kedua, bila kita sudah pernah mendapatkan materi itu menjadi penguat kita kembali, ya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan materi-materi yang ala saya sepertinya sudah pernah mendengar nih. Kemarin baru dapat dari ustadz yang lebih kondang, lebih terkenal, lebih mantap gitu. Nah, itu menjadi ujian tersendiri buat kita, ya. Baik. Keutamaan di bulan Zulhijjah. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wal fajr walayalin ashr. Demi fajar, demi waktu fajar, dan demi 10 hari, 10 malam, walayalin ashr, demi 10 malam. Para mufasir ada berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan walayalin ashr. Ada yang menyatakan walayalin ashr itu adalah 10 malam di akhir Ramadan. Ya, ada yang mengatakan 10 malam yang dimaksudkan di ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Tetapi yang paling jumhur, yang paling banyak para ulama menyatakan, menafsirkan 10 malam di dalam ayat ini maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Karena memang begitu banyak keutamaan. Kemudian dari situ biasanya ada orang yang membandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, 10 malam terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Banyak ulama berpendapat, tapi pendapat yang paling masyhur itu saya pernah baca, beliau mengatakan jika yang dimaksud adalah hari siang, maka keutamaan itu lebih utama 10 hari bulan Zulhijjah. Tetapi bila mengaitkannya dengan malam, maka malam di 10 malam terakhir Ramadan itu lebih utama. Dengan masing-masing keutamaannya, ya. 10 malam terakhir bulan Ramadan itu kita mengenal ada Lailatul Qadar, ya. Nabi enggak pernah absen iktikaf tuh. Mengencangkan ikat pinggang, iktikaf di masjid, meninggalkan keluarga khusus untuk 10 malam terakhir di Ramadan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bahkan di tahun terakhir beliau iktikaf sampai 20 hari, tidak 10 malam tapi 20 malam. Ya. Sementara untuk siangnya, kalau kata para mufassir yang membandingkan dengan keutamaan Zulhijjah dengan Ramadan ini tadi, siangnya lebih utama 10 pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena beberapa keutamaan. Nah, inilah menjadi bahasan kita, ya. Keutamaan yang pertama, ikhwati iman rahimakumullah, adalah adanya hari Arafah. Baik, ikhwati iman rahimakumullah, pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamil amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayamil ashr." Min hadhil ayamil ashr. 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 Min hadhil ayamil ashr
Tidak ada hari di mana amal soleh padanya, pada bulan tersebut lebih dicintai oleh Allah selain dari 10 awal Zulhijjah. Selain dari 10 awal Zulhijjah. Kemudian sahabat ada yang bertanya, wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, wala jihadu fi sabilillah, wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min zalika bi syai'in. Kecuali seorang pemuda yang keluar dalam berjihad dengan jiwanya dan hartanya dan dia tidak kembali lagi. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih utama, lebih Allah cintai dibanding amalan-amalan yang lain, amal-amal soleh yang lain. Sahabat bertanya, lebih utama dari jihad fisabilillah ya Rasulullah? Lebih utama. Nah, di sini sudah masyhur ya, kita semua mungkin sudah hafal gitu ya. Lebih utama dari jihad fisabilillah. Kecuali seseorang yang berangkat jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya dan kemudian tidak kembali lagi. Syahid maksudnya, ya. Maka keutamaan yang pertama adalah adanya hari Arafah. Di 10 hari pertama Zulhijjah itu ada hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Ya, berkaitan dengan hari Arafah yang mesti kita pahami bahwa hari Arafah hari di mana saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji melaksanakan wukuf di Arafah, ya, wukuf di Arafah. Tanggalnya tanggal 9. Kemudian bagi kita yang tidak berhaji, maka disunnahkan untuk saum Arafah, puasa Arafah. Nah, ada beberapa kerancuan ya, sebenarnya tidak rancu sih ya, tentang saum Arafah itu berkenaan dengan wukuf di Arafah atau tidak. Nah, jumhur ulama sepakat, para alim sepakat bahwa puasa Arafah tidak berkaitan dengan momen, tidak berkaitan dengan kegiatan, tidak berkaitan dengan tempat. Puasa Arafah berkaitan dengan waktu. Kapan puasa Arafah itu? Tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Bertepatan atau sama dengan peristiwa wukuf di Arafah yang juga tanggal 9. Apa dalil yang menyatakan bahwa puasa Arafah itu tidak berkaitan dengan wukuf? Ternyata dalam hadis kita melihat atau membaca bahwa puasa Arafah itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi dan para sahabatnya dan dilaksanakan oleh Nabi pada tahun kedua Hijriah. Jadi perintah puasa Arafah itu tahun kedua Hijriah. Sementara Nabi wukuf di Arafah itu tahun ke-9. Tahun ke-9 Hijriah. Ya, tahun 9 dari Nabi hijrah, tahun ke-9. Sebelum Nabi berangkat haji di tahun ke-9 itu, Nabi tetap melaksanakan puasa Arafah, ya. Setiap tanggal 9 Zulhijjah Nabi melaksanakan puasa Arafah. Ya. Berkaitan dengan hari Arafah ini Nabi SAW bersabda, khairu du'a'u yaumi Arafah. Khairu du'a'u yaumil Arafah. Sebaik-baik waktu untuk berdoa adalah hari Arafah. Maka hari Arafah itu penuh dengan mustajabnya doa. Kita mengenal mustajabnya doa itu berkaitan dengan tempat. Misalnya doa itu mustajab ketika dilaksanakan di masjid, di depan Ka'bah, di Raudhah, ya, di Masjidil Haram gitu ya. Berkaitan dengan waktu, kita mengetahui bahwa waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa itu misalnya setelah sholat, antara azan dan qomat, ya, sujud terakhir atau waktu sebelum mengucapkan salam. Nah, itu waktu-waktu. Nah, hari Arafah adalah hari di mana mustajabnya doa, ya. Itu keutamaan dari sisi adanya hari Arafah di bulan Zulhijjah,
Kemudian Nabi melanjutkan, wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baiknya perkataan yang Nabi ucapkan, nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah, jadi sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah SAW, adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa mengatakan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap selesai sholat maka baginya seperti pahala membebaskan budak, ya. Ringan diucapkan tapi berat timbangan amalan pahala kebaikannya, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian di dalam Yaumul Arafah itu ada Shaum Arafah. Nabi SAW bersabda, siyamu yaumin Arafah ahtasibu Allah ayyukaffiru as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah menghapuskan dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah, ya. Luar biasa, ya. Puasa 1 hari pahalanya itu menghapuskan dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah, 2 tahun. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah umur, usia dalam menyempatkan diri melaksanakan amal-amal tersebut yang luar biasa pahala-pahalanya. Kadang-kadang ringan banget, gitu. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, sebenarnya kita ini umat Islam banyak mendapatkan keistimewaan sebenarnya. Gampang itu mendapatkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Kan pernah kita dengar cerita, ya, ada 2 orang sahabat yang wafatnya beda 1 tahun, gitu ya. Yang pertama itu wafat di medan jihad, gitu. Terus kemudian sahabatnya satu lagi wafatnya 1 tahun kemudian karena sakit. Kemudian ada sahabat yang bermimpi tentang keduanya, yang ternyata yang masuk surga duluan itu yang wafat belakangan karena sakit, gitu. Kemudian hal itu ditanyakan sama Rasulullah. Rasulullah aku bermimpi tentang sahabat yang wafat ini, sahabat baik wafat, yang satu wafat duluan 1 tahun sebelum yang kedua, gitu. Wafatnya di medan jihad, tapi yang masuk surga yang belakangan itu, yang 1 tahun kemudian baru wafat, gitu. Kata Nabi, iya, sangat bisa jadi, sangat mungkin. Bukankah selama 1 tahun itu dia masih merasakan Ramadan 1 bulan itu luar biasa. Bahkan ada 1 malam yang pahalanya sama dengan 1000 bulan. Bukankah dalam 1 tahun itu dia masih merasakan Shaum Arafah, masih melaksanakan hal-hal yang bisa jadi memperbanyak timbangan pahala kebaikan mereka, ya. Tetapi ala kulli hal ikhwati rahimakumullah, sekali lagi amal-amal soleh yang kita laksanakan lillahi ta'ala saja, ikhlaskan diri karena Allah saja, ya. Motivasi-motivasi yang Rasulullah sampaikan itu untuk memecut kita, untuk memotivasi kita untuk melaksanakannya. Kadang-kadang kita suka menggampangin, kan, ya, sunnah inilah sunnah, nggak apa-apa nggak dikerjakan, nggak berdosa, gitu. Sunnah. Ada sunnahnya itu mengandung pahala yang luar biasa, ya. Kayak jangan terlalu meremehkan sunnah-sunnah itu. Hal-hal yang sunnah seperti itulah yang menggenapkan pahala-pahala wajib kita. Baik, ikhwati rahimakumullah, itu yang pertama. Karena di dalam bulan Zulhijjah ada hari Arafah. Yang kedua, di dalam bulan Zulhijjah ada hari Nahar, atau kita biasa menyebutnya dengan Aidul Adha atau Aidul Qurban.
Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila adamiyun," tidak ada amalan adamiyun, anak cucunya Adam, min amalin yauman nahar, pada hari yauman nahar, hari kurban, ahabba ilallah min ihraqid dam, yang Allah paling sukai dibanding menumpahkan darah hewan kurban, ya, menumpahkan darah hewan kurban. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak cucu Adam pada hari raya Idul Adha atau Idul Kurban atau hari Nahar yang Allah lebih cintai dibanding menyembelih hewan kurban. Ya, alhamdulillah Masjid Al-Furqan sudah melaksanakan itu, ya. Dari tahun ke tahun kita menyelenggarakan sholat Idul Adha, kemudian menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban dan segala hal yang berhubungan dengan Idul Kurban. Tahun ini berapa sapi kita, Pak? 6, ya. 6 sapi. Berapa ekor kambing? 25, ya. 25. Alhamdulillah. Lumayan banyak lah, walaupun ada penurunan, ya, dibanding tahun kemarin. Karena Zulhijjah tahun ini berbarengan sekali dengan tahun ajaran baru, di mana anak-anak kita masuk sekolah, ya. Tapi ala kulli hal itu salah satu keutamaan, ya, menyembelih hewan kurban itu salah satu keutamaan dari Zulhijjah, Maka kemudian bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, jangan dekati musolahku, jangan dekati tempat sholatku bagi orang-orang yang memiliki kemampuan tapi dia tidak berkurban. Kita mampu nih berkurban, ada rezekinya gitu, ada dananya gitu, tapi kita nggak melaksanakannya. Kata Nabi itu, jangan dekat-dekat sama tempat sholat kami. Saking Rasulullah itu menganjurkan sekali, ya. Saking Rasulullah menganjurkan sekali. Walaupun begitu, pada dasarnya hewan kurban yang kita sembelih itu kan sebenarnya buat kebaikan kita sendiri. Kurban yang kita kurbankan itu nggak nyampe ke Allah dagingnya, darahnya gitu. Nggak nyampe, itu buat kebaikan kita sendiri. Kita bisa bersedekah dengannya, kita bisa merekatkan silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Kita bisa saling berbagi lah dengan sesama kita. Pada hari itu nggak ada yang nggak makan daging kurban, ya. Pada hari itu semua orang merasakan daging. Bisa jadi ada beberapa saudara kita yang nggak pernah atau jarang makan seperti itu, daging hewan, ya. Pada hari itu semuanya makan. Bahkan sampai orang-orang yang non-muslim pun sama, mereka mendapatkan bagian juga. Mereka mendapatkan bagian, dan itu memperlihatkan agama kita sebagai rahmatan lil alamin, ya, agama yang penuh dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Ya, ikhwati rahimakumullah, adanya hari raya kurban. Keutamaan yang kedua dari bulan Zulhijjah. Yang pertama tadi adanya Yaumul Arafah, yang kedua adanya Yaumun Nahar. Ya. Nah, yang ketiga ini dalam waktu yang singkat ini, keutamaan yang ketiga yang menurut saya pribadi adalah keutamaan yang paling utama. Menurut saya pribadi, ya, keutamaan yang paling utama, yaitu di bulan ini, di bulan Zulhijjah ini, 1400 tahunan yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Allah mendeklarasikan, mewahyukan kepada Rasulullah SAW dan langsung disampaikan oleh Rasulullah itu. Allah pada bulan Zulhijjah itu menyampaikan, Allah
sudah ridho dengan agama ini. Allah sudah sempurnakan agama ini. Allah sudah mencukupkan nikmatnya bagi kita. Bahkan di dalam ayat yang menjadi apa namanya deklarasinya deklarasinya Allah lah kalau bisa dibilang seperti itu. Deklarasinya Allah menyatakan bahwa Allah sudah menyempurnakan agama ini, sudah mencukupkan nikmatnya bagi kita umatnya, dan Allah sudah ridho agama Islam ini menjadi agama kita. Dan Rasulullah menyampaikannya itu. Bahkan seorang Yahudi pernah menyatakan sama Khalifah Umar bin Khattab. Yahudi itu bilang ini, ya Khalifah, seandainya ayat ini turun kepada kami, kepada umat kami, kepada Yahudi, maka di tanggal ayat itu turun akan kami jadikan hari raya. Saking agungnya ayat ini, luar biasa. Pada waktu itu Khalifah Umar mengatakan ayat yang mana? Ayat yang bunyinya tadi saya bacakan di mukadimah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, kata Allah, firman Allah, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sudah sempurnakan bagimu agama. Allah menggunakan kata ganti lakum. Kum itu artinya kalian. Jadi Allah seolah-olah Allah mengatakan bagi kalian semua umatnya Nabi Muhammad. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sudah cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku sudah ridho agama Islam menjadi agama kalian. Allah ridho dengan agama Islam ini. Allah ridho dengan agama yang kita anut ini. Allah ridho dengan agama yang Allah takdirkan kita memeluknya. Insya Allah. Makanya saya bingung juga ya kadang-kadang. Tetapi sekali lagi itulah hidayah ya. Tuhan, zat yang menciptakan alam semesta ini, sudah ridho dengan agama Islam. Kalimatnya tuh letterless, nggak perlu pinter-pinter amat untuk memahaminya gitu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sudah ridho agama Islam jadi agama kalian gitu deh. Masih bingung juga kalau ada orang yang keluar dari agama ini. Sementara Tuhan, zat yang menciptakan dia, zat yang menciptakan kita itu ridho dengan agama ini. Kata-kata orang Yahudi itu, ya Khalifah, seandainya ayat itu turun bagi kami, maka kami akan jadikan itu hari raya. Kata Khalifah Umar, ya saya ada ketika wahyu itu turun, saya ada di situ. Disampaikan oleh Rasulullah ketika khutbah Arafah dalam haji yang beliau laksanakan. Makanya kemudian orang kita menyebutnya sebagai khutbah Arafah, ada yang menyebutnya dengan khutbah wada atau khutbah perpisahan, karena itu haji terakhir Rasulullah. Rasulullah berhaji cuma satu kali, dan itu cuma yang pertama dan terakhir di tahun ke-9. Ya, tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-10 Rasulullah SAW wafat. Jadi Fatimah rahimahullah, pada kesempatan khutbah Arafah, Rasulullah menyampaikan banyak hal yang disampaikan. Kemudian salah satu yang beliau sampaikan adalah itu tadi. Wahyu itu turun ketika beliau sedang menyampaikan khutbah, dan kemudian langsung beliau sampaikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, pada hari ini, kata Rasulullah, pada hari ini Allah sudah ridho, Allah sudah sempurnakan agama kita, maka sudah tuh clear semuanya. Nggak ada lagi perintah-perintah yang kita bisa modifikasi segala macam. Larangan-larangan juga sudah sempurna semuanya Allah sampaikan. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati, sudah cukupkan nikmatnya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan sudah Allah cukupkan. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan Allah sudah ridho Islam ini menjadi agama kalian. Maka tadi saya sampaikan ini hal yang dahsyat gitu ya. Hal yang paling utama di antara beberapa hal keutamaan bulan Zulhijjah. Wahyu ini, deklarasi Allah ini turun di bulan Zulhijjah. Nah, ketika wahyu ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat itu gembira.
Gembira, Masya Allah, Allah sudah ridho dengan agama kita. Masya Allah, Allah sudah menyempurnakan nikmatnya. Gitu ya, Allah sudah menyempurnakan nikmatnya. Kemudian para sahabat gembira karena merasa bahwa ya Allah, ini hari-hari luar biasa. Hari luar biasa di mana Allah sudah ridha terhadap agama kita. Sudah kemudian umat Islam sudah diterima. Sebagian besar penduduk Jazirah Arab menerima Islam sebagai agama mereka. Mekah sudah ditaklukkan dalam tanda kutip. Ya, Haji Wada itu kan setelah peristiwa Fathu Mekah, peristiwa pembebasan kota Mekah, ya. Maka para sahabat bergembira, kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, bukan Umar, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menangis gitu. Abu Bakar As-Siddiq menangis. Maka Umar bin Khattab bertanya sama Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis sementara yang lain pada gembira? Bukankah ini hari yang luar biasa itu? Hari di mana Rasulullah menyampaikan Allah sudah menyempurnakan bagi kita agama kita dan Allah sudah ridho terhadap agama kita. Bukankah itu patut disambut gembira gitu? Sementara engkau menangis gitu." Kata Abu Bakar, "Ya ada kegembiraan, tetapi aku melihatnya dari sisi yang lain. Kalau misalnya Allah sudah menyempurnakan agama ini, sudah sempurna agama ini, kemudian sudah Allah cukupkan nikmatnya, kemudian Allah sudah ridho terhadap agama ini, maka," kata Abu Bakar, "tugas Rasulullah sudah selesai." Berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Kalau tugas Rasulullah sudah selesai, ya tinggal kita menunggu perpisahan dengan beliau. Kata Umar bin Khattab, "Iya juga ya." Maka kemudian Umar ikut menangis bersama Abu Bakar. Ya. Nah itulah para sahabat ya. Umar ketika menjadi khalifah juga pernah memanggil Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas usianya masih pemuda lah ya, dibanding sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab memanggil para sahabat untuk menyampaikan tafsir para sahabat tentang surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath gitu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'ait. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terusnya apa, Ustaz? Wa ra'aita. Begini lupa ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa ingatlah ketika hari di mana manusia berbondong-bondong. Manusia berbondong-bondong terhadap agama ini. Dan ingatlah tentang hari kemenangan. Surat An-Nasr itu surat yang turun berkenaan dengan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Nah, kemudian Umar bertanya, apa tafsiran dari surat ini tentang ayat-ayat ini gitu. Fasabbih bismi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, kemudian mengenai surat ini para sahabat itu bersabda tentang menafsirkan bahwa ini berkaitan dengan peristiwa pembebasan kota Mekah. Karena ketika pembebasan kota Mekah itu masyarakat Mekah berbondong-bondong masuk Islam, ya. Tapi kemudian Ibnu Abbas memiliki tafsiran yang lain. Karena kan waktu itu Ibnu Abbas masih muda ya, terus kemudian sahabat-sahabat yang lain yang menafsirkan An-Nasr ini sudah senior. Ibnu Umar hanya ingin menyampaikan tentang betapa fakihnya Ibnu Abbas walaupun dia masih muda. Kemudian ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa tafsiran antum tentang surat An-Nasr? Kata Ibnu Abbas, tafsirannya Ibnu Abbas seperti ini. Itu saat dimana Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dia bilang gitu. Kok bisa begitu? Karena ya tugasnya sudah selesai, tugasnya hampir selesai. Fathu Mekah itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Terus kemudian 1 tahun kemudian dalam Haji Wada Rasulullah menyampaikan kabar gembira tadi gitu, tentang Allah sudah ridho dengan agama ini gitu. Itu ada berkaitan gitu. Maka kemudian kata Ibnu Abbas, itu saat-saat waktu perpisahan dengan Rasulullah sudah dekat. Makanya sahabat itu memiliki apa ya?
Basyirah itu pandangan yang ke depan, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat semuanya. Maka kemudian ketika mendengarkan ayat yang tadi, ayat al-yauma akmaltu lakum tadi, Abu Bakar malah sedih karena dia tahu waktu perpisahan dengan Rasulullah sudah dekat. Dan kemudian dalam sejarah kita mengetahui bahwa 1 tahun kemudian setelah peristiwa khutbah Arafah itu Nabi wafat. Ya, nggak sampai 1 tahun kan Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan terakhir kan, bulan terakhir di tahun ke-9. Kemudian Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal ya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Wafatnya Nabi kan sama dengan lahirnya beliau, tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Nggak sampai 1 tahun. Muharram, Syafar, Rabiul Awal. 90 harian kurang lebih, nggak sampai 90 hari setelah khutbah wada Nabi wafat. Nah, ikhwati rahimakumullah, itu beberapa keutamaan dari keutamaan yang banyak tentang Zulhijjah ya. Saya bisa merangkumnya dengan 3 hal saja, walaupun masih banyak lagi keutamaan yang lain ya. Yang pertama tadi itu ada Yaumul Arafah, yang kedua ada Yaumun Nahar, yang ketiga hari di mana turunnya ayat yang monumental, ayat yang mendeklarasikan Allah, atau ayat yang Allah gunakan sebagai pendeklarasian bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah ridho terhadap agama ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan agama ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat karena sebagai pembicara pengganti dengan waktu yang mepet ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi penambah wawasan bagi kita atau bagi antum yang sudah pernah mendapatkan materi ini bisa merefresh kembali ya, betapa kita sebagai umat Rasulullah ini umat yang beruntung. Beruntungnya dari mana? Karena Allah kan maha kuasa ya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha atas segala-galanya. Maka Allah bisa saja menjadikan kita sebagai kaum apa saja, sebagai bangsa apa saja, lahir dari mana saja ya. Tapi Allah menakdirkan kita menjadi umat Islam. Bahkan kebanyakan dari kita menjadi Islam dari lahir ya. Kita lahir dari orang tua yang beragama Islam. Gak perlu repot-repot mencari kebenaran agama ini. Allah sudah menakdirkan kita sudah berada di dalam agama Islam. Maka sebuah karunia yang besar, kita ditakdirkan berada pada agama yang Allah, Tuhan kita, Tuhan pencipta alam semesta saja ridho dengan agama ini. Maka apalagi yang bisa kita lakukan selain mensyukurinya. Kemudian kita berdoa pada Allah agar kita tetap berada dalam agama ini sampai wafatnya kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Ya, agama di mana Allah ridho terhadapnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mohon maaf bila tidak terlalu ya seperti itu ya, tidak terlalu sempurna menyampaikannya, tapi ala kulli hal sekali lagi mudah-mudahan bisa merefresh ingatan kita dan menjadikan motivasi bagi kita bahwa kita sangat beruntung berada dalam agama ini dan tugas kita sekarang ini adalah menjaganya, menjaga akidah yang sudah kita terima ini, menjaga akidah tauhid yang sudah Allah sampaikan kepada kita jauh-jauh hari, bahkan ketika kita lahir kita sudah beragama seperti ini agar tidak tersesat, tidak murtad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.